Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis GKJ Kebonarum mengucapkan selamat tahun baru 2022. Biarlah di tahun yang baru ini kita semua akan diberkati dan diberikan anugerah yang begitu besar sehingga kita dapat melalui tahun yang baru ini beserta dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memasuki panggilan beribadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tahun 2021 telah berlalu. Tahun 2022 siap kita lalui. Mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Allah, karena kasih Tuhan akan tetap menemani kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri tanpa penyertaan kuasa-Nya. Hari ini kita akan memulai perjalanan kehidupan ini dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan yang akan membimbing kita sampai di penghujung tahun ini. Marilah kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 60, bait yang pertama. Hai makhluk alam semesta. Kita bersyukur karena Allah Sang Khalik langit dan bumi telah menyertai kita sepanjang tahun 2021. Dan dengan rahmat-Nya, kita diperkenankan memasuki tahun 2022. Karena itu, kita khususkan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa makin melimpah atas saudara. Dan melimpah juga atas saudara. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Saat ini kita mengawali rasa syukur kita atas anugerah Allah, sebab kita dapat melewati tahun 2021 dengan segala suka dan dukanya. Dan saat ini kita siap untuk memasuki lembaran baru di tahun 2022 dengan tetap mengimani bahwa berkat dan penyertaan Tuhan akan tetap menyertai kita semua. Marilah kita akan memuji nama Tuhan dengan kidung
PKJ 138, bait yang pertama dan yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, yang senantiasa menyertai, melindungi, dan menopang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di mana pada pagi hari ini, Engkau perkenankan kami memasuki tahun 2022. Dan kami bersyukur karena bimbingan Tuhan. Tuhan perkenankan kami melewati tahun 2021. Tuhan, dengan segala kekurangan kami, dosa-dosa yang terselip di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, karena kami tidak bisa untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu. Untuk itu Tuhan, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan memuji nama Tuhan sebagai kidung pengakuan dosa kita, dari kidung jemaat 29, bait yang pertama dilanjutkan bait yang ketiga, di muka Tuhan Yesus.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan terima berita anugerah dari Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerahnya yang diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 138 bait yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita akan menerima firman Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ungkapan syukur kami Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, Engkau perkenankan kami untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, kiranya Engkau buka pintu hati kami, sehingga kami benar-benar mengetahui, kami benar-benar bisa melaksanakan segala perintah-perintah-Mu. Hamba-Mu yang serba terbatas, yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau berkati, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita terima Injil Tuhan menurut kesaksian Matius. Dari Injil Matius 25 bait yang ke-31 sampai dengan ke-46. Injil Matius 25 bait yang ke-31 sampai dengan yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia,
maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikannya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan yang ke-46. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini kita dilindungi oleh Tuhan dan merasa pertolongan Tuhan dirasakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita saat ini pantas bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memperkenankan kita untuk melewati tahun 2021 dan memperkenankan kita untuk memasuki tahun 2022. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2021 sangat luar biasa kita rasakan dalam hidup kita. Mungkin di tahun 2021 ada banyak hal suka duka yang kita laksanakan dan kita rasakan. Ada kegagalan, ada keberhasilan, ada sakit, ada sembuh, ada kehilangan sanak saudara kita, teman-teman kita, anggota keluarga kita. Tahun 2021 mungkin banyak hal yang belum kita capai. Tahun 2021 ada banyak hal permintaan-permintaan kita kepada Tuhan yang belum dikabulkan. Mungkin di tahun 2021 banyak sekali kegagalan-kegagalan yang kita rasakan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat ini kita diperkenankan Tuhan memasuki tahun 2022 dengan penuh harapan. Semangat memasuki tahun baru. Harapan-harapan yang kita panjatkan kepada Tuhan, doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, percayalah akan terkabulkan di tahun 2022. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, hari yang baru, tahun yang baru, yang kita masuki dengan hari-hari selanjutnya akan kita lewati. Hari esok tidak kita ketahui. Yang menjadi pertanyaannya, jika kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, sementara di sisi lain ada kepastian janji Allah, pengharapan dari Allah, bukankah itu paradok? Suatu sisi tidak ada kepastian, sisi lain penuh kepastian. Nah, lantas bagaimana? Bagaimana kehidupan yang kita jalani? Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 25 ayat yang ke-31 sampai yang ke-46. Nah, di sini menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hidup dalam pengharapan Allah. Bacaan ini menggambarkan bagaimana keadaan akhir zaman. Ketika Anak Manusia datang kembali dalam kemuliaannya, ia akan seperti gembala yang akan memisahkan antara domba dan kambing. Para domba menggambarkan mereka yang diberkati dan ditempatkan di sebelah kanan.
sedangkan kambing ditempatkan di sebelah kiri. Mengapa para domba digambarkan di sebelah kanan dan bagaimana mereka ada di sana? Mereka ada di sebelah kanan karena orang-orang itu hidup bajik. Di sini kita menemukan seperti apa kebajikan itu dilakukan sebagaimana ditafsirkan oleh William Barclay. Beliau menafsirkan kebajikan itu dengan kehidupan yang menyatakan pertolongan bagi sesama. Kebajikan digambarkan dengan kehidupan memberi pertolongan kepada sesama. Adapun wujud dari pertolongan yang disebut kebajikan adalah yang pertama, pertolongan pada sesama melalui hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana banyak kita temui. Memberi minum bagi mereka yang kehausan. Memberi tumpangan bagi mereka yang mungkin tidak bisa menjalankan hidup dengan normal. Mendoakan mereka-mereka yang sakit, memberi semangat mereka yang berbeban berat. Hal-hal yang sederhana yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Terus yang kedua yang disebut kebajikan, yaitu pertolongan tidak boleh memperhitungkan untung dan rugi. Hal yang kita lakukan untuk menolong orang lain, jangan mengharapkan untung dan rugi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus menunjukkan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Yaitu mereka yang sejak dalam dunia memberikan pertolongan tanpa menghitung untung dan rugi. Tanpa mengharap pahala di surga atau pertolongan-pertolongan yang diberikan bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin kita menolong orang lain. Wah, kalau tahu itu anakmu, saya tolong. Tapi aku enggak tahu kalau itu anakmu. Kalau aku tahu itu saudaramu, pasti aku tolong. Tapi maaf, aku enggak tahu kalau itu saudaramu. Memperhitungkan untung dan rugi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, kita melihat macam mana orang yang memberikan pertolongan dengan memperhitungkan untung dan rugi. Dalam bahasa lain, orang itu berkata, Tuhan, sekiranya kami tahu bahwa orang itu adalah Engkau, maka kami akan menolong Engkau. Tetapi sayang sekali Tuhan, kami mengira orang itu bukan Engkau. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pertolongan. Itulah gambaran orang-orang yang berhitung untung dan rugi. Orang-orang yang tidak diperkenankan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara, pertolongan bagi yang lemah dan tersisih adalah pertolongan bagi Tuhan Yesus. Pertolongan yang tidak memperhitungkan untung dan rugi diibaratkan oleh Tuhan Yesus sebagai bentuk pemberian pertolongan bagi Dia. Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini tak luput dari perhatian Tuhan. Semua akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus itu oleh gereja
dipahami sebagai panggilan sosial gereja. Panggilan ini berarti panggilan untuk berani mengesampingkan diri sendiri. Semangat individualisme. Melalui kehidupan yang saling menopang, saling menolong, manusia hadir bagi sesamanya dan dengan bela rasa Kristus. Bela rasa itu membuat sesama manusia saling meneguhkan dalam kerapuhannya, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya. Dengan menjalani hidup yang bajik, kehidupan dijalani dengan bermakna. Kebermaknaan adalah kehidupan yang penuh pengharapan. Karena dalam kebermaknaan, setiap orang menjadi optimis, berpikir positif, menjalani semua tanpa pamrih. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang demikian itu akan mungkin dalam kehidupannya itu akan diberkati oleh Tuhan. Saat ini, tanggal 1, bulan 1, tahun 2022, marilah kita meyakini bahwa hidup kita akan berbuah, hidup kita akan berubah dan berbuah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah di tahun 2022 itu tanpa rintangan, tanpa hambatan, tanpa cobaan? Kami yakin, selama kita hidup di bumi ini, segala macam cobaan, suka duka, pasti akan kita lewati. Saya ibaratkan payung. Payung tidak bisa menahan datangnya hujan. Tetapi payung akan sebagai alat kita berjalan di tengah derasnya hujan. Begitu juga iman kepercayaan kita. Iman kepercayaan kita tidak akan bisa melepaskan kita atau tidak akan bisa mengualkan kita dari segala macam godaan dan cobaan dalam hidup kita. Tetapi iman dan kepercayaan kita akan mampu menguatkan kita selama kita dalam masalah, selama cobaan dan godaan itu ada dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Kita memasuki tahun baru, harapan baru, semangat baru. Pelayanan kita dekatkanlah kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan tetap selalu menolong kita. Tuhan akan selalu memberikan kita damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, jadikan hidup kita lebih bermakna dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita mulai lembaran baru dengan penuh keyakinan dan harapan yang besar kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu melalui penyertaan, penyerahan yang penuh pada Tuhan Yesus. Lakukanlah hal-hal yang baik dari hal-hal yang sederhana. Jalani tanpa pamrih. Jalani tanpa kita menghitung untung dan rugi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah panggilan kita. Inilah yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Supaya di tahun yang baru kita bisa bermakna dalam hidup kita. Kita bisa bermakna
untuk sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara semuanya. Amin. Kita memasuki saat teduh. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami menjalani tahun 2021 dan memperkenankan kami memasuki tahun 2022 yang penuh dengan harapan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk harapan-harapan yang mungkin belum kami capai di tahun 2021. Di tahun ini Tuhan, hidup kami penuh dengan harapan kepadamu. Tentunya dengan disertai semangat untuk saling menolong. Semangat untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Berilah kami kemampuan Tuhan untuk bisa menjalankan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berilah kami kemampuan untuk memperhatikan orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kami. Sekecil apapun yang kami lakukan, itu akan bermakna besar bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Untuk itu Tuhan, dalam nama Yesus kami yakin, kami akan mampu menjalani segala perintah-Mu. Mungkin di tahun 2021 banyak sekali kegagalan-kegagalan. Kami kehilangan sanak saudara kami, keluarga kami, karena Engkau panggil di hadapan-Mu. Banyak doa-doa kami yang belum Engkau jawab. Tetapi kami tidak patah hati. Kami tetap semangat Tuhan menjalani hidup ini. Tahun baru, semangat baru. Kiranya Tuhan berkati kami. Mampukan kami menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini dalam tahap belajar. Kiranya berkati mereka semua. Berikan mereka kepandaian. Berikan mereka kemampuan. Berikan mereka kedisiplinan. Sehingga anak-anak kami akan mampu menjadi anak yang baik, yang nantinya akan bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Berkati kami para orang tua yang mencarikan nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga kami. Biarpun sesulit apapun, tetapi karena berkat Tuhan, dalam segala pekerjaan kami Engkau berkati, yang nantinya akan menghasilkan buah yang baik, yang tentunya bisa mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Pagi hari ini kami doakan Tuhan untuk mereka yang saat ini berbeban berat. Banyak sekali percobaan-percobaan dalam hidup. Tolong Tuhan, berikan mereka kedamaian. Berikan mereka penghiburan. Lewat tangan-tangan anak Tuhan
mampu untuk bisa meringankan beban hidup mereka. Mampukan kami untuk bisa meringankan beban hidup mereka yang saat ini berbeban berat. Pagi hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tolong Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau akan melawat mereka semua. Engkau akan memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Dan Engkau kuatkan iman kepercayaan mereka. Sehingga menjalani cobaan hidup ini karena penyakit yang mereka derita, senantiasa menyerahkan hidupnya kepadamu dan senantiasa menyerahkan sisa hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk gerejamu, GKJ Kebonarum terkhusus, dan gereja-gereja di wilayah Klaten pada umumnya. Berkati gerejamu ini Tuhan, berkati para majelismu, berkati para komisi yang duduk di dalam komisi kepanitiaan, berkati semua alat Tuhan yang Engkau pakai di dalam GKJ Kebonarum. Berikan mereka kemampuan, semangat untuk melayani Tuhan. Kami doakan terkhusus untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Berikan mereka kemampuan, berikan mereka rasa tanggung jawab, supaya di dalam melayani ini akan benar-benar tulus karena berkat Tuhan saja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini bermacam-macam bencana yang kami rasakan. Terkhusus untuk meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Biarlah orang-orang yang terdampak bencana ini Engkau berikan penghiburan Tuhan. Engkau kuatkan hati mereka melalui tangan-tangan Tuhan yang bekerja sama untuk membantu orang-orang yang terdampak bencana ini. Ini bisa meringankan beban hidup mereka. Berikan penghiburan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami juga berdoa untuk pandemi yang sampai saat ini belum berakhir. Biarpun sudah berkurang banyak Tuhan, tapi pandemi ini belum hilang di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan senantiasa membimbing. Tuhan senantiasa menuntun hidup kami. Hidup sehat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini akan mengurangi dampak dari pandemi ini. Allah Bapa yang ada di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Demikian Tuhan doa kami yang semuanya ini kami pinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita menghaturkan persembahan. Marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing dengan mengingat 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a yang demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan
kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Selama kita mengaturkan persembahan, kita bersama-sama menyanyikan NKB 211 bait yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Kami mohon jemaat berdiri, marilah persembahan ini kita haturkan pada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan pada saat ini untuk menghaturkan persembahan. Baik persembahan mingguan, bulanan, dan persembahan istimewa yang baru saja kami haturkan. Tuhan berkati sehingga persembahan yang kami haturkan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyadari sepenuhnya dan mengakui bahwa persembahan yang kami haturkan sangat tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun oleh karena kami menyadari bahwa kami banyak kekurangan dan penuh dosa. Kami juga mohon perkenan Tuhan untuk saudara-saudara yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Berilah mereka kebijakan sehingga dapat melaksanakan pengelolaan keuangan ini dengan sebaik-baiknya. Kami selanjutnya akan berdoa seperti Engkau telah mengajarkan pada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita jalani lembaran baru di tahun ini dalam damai sejahtera Tuhan. Mari menjadi saksi hidup yang menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Kini, angkatlah hati, arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan. Garamilah dunia dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 211 bait yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Hibur dan